Pemirsa, bencana longsor melanda Pasi, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat pagi tadi. Akibatnya 2 rumah hancur dan akses jalan terputus. Beginilah detik-detik longsor yang melanda Pasi Laweh, Kecamatan Lubuk Alung. Dua rumah, beberapa bangunan, pepohonan, tiang listrik di pinggir jalan seperti yang kita lihat dihantam longsor. Longsor menutupi badan jalan dan saluran irigasi. Ya, mengantisipasi longsor susulan, belasan rumah di sekitar lokasi sudah dikosongkan karena khawatir ada kelanjutan dari longsor tadi. Merusak 2 rumah, longsor juga menyebabkan akses jalan ke Sikayan, Asam Pulau, dan PLTA terputus total. Hujan yang terus mengguyur Solok, Sumatera Barat masih mengancam warga. Debit air sungai yang kencang membuat sejumlah rumah hanyut tertelan. Alhamdulillah nyampe sekarang, alhamdulillah. Bagaikan bertaruh nyawa, seorang pria menyeberangi sungai dengan arus deras di Solok, Sumatera Barat. Hujan terus-menerus sejak 26 November membuat sungai di Solok meluap. Bahkan derasnya arus banjir membuat sejumlah rumah hanyut ditelan air. Tak hanya rumah, jembatan penyeberangan pun terputus akibat tidak kuat menahan arus sungai. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada, kesiapsiagaan, dan segera melapor jika memerlukan bantuan atau evakuasi. Petugas menyampaikan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi dan memicu banjir di berbagai titik wilayah di Solok. BPBD Solok mencatat data sementara banjir membuat 598 keluarga terdampak atau 3.362 jiwa. Data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur masih dikumpulkan tim lapangan. Sementara itu, hujan lebat yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat juga mengakibatkan Sungai Batang Kuranji di kawasan Pauh meluap. Info terbaru di depan BRI. Luapan air meluber hingga ke jalan, masuk ke dalam rumah-rumah. Bahkan ratusan rumah rusak, terendam, akses jalan pun lumpuh total. Jalan Keunan putus total. Seperti yang kita lihat ya, luapan Sungai Batang Kuranji mengalir sangat deras di Kecamatan Pauh, Kota Padang, meluber menutupi jalan raya. Ratusan rumah terendam banjir bahkan dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur menutup akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit Gunung Nago dan Oase Baru. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari puluhan korban hilang akibat banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. 7 korban ditemukan meninggal dunia tersapu air bah dan tertimbun lumpur. Tim SAR gabungan terus berjibaku mencari korban banjir bandang di Padang Panjang, Sumatera Barat. Petugas mengerahkan sejumlah alat berat untuk mencari korban yang hanyut maupun tertimbun lumpur akibat terjangan air bah Rabu malam. Dalamnya lumpur, banyaknya bebatuan dan kayu mengakibatkan petugas kesulitan mencari korban. Selain itu, hujan deras dan angin kencang juga turut menghambat proses evakuasi. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah menerapkan situasi tanggap darurat bencana selama 14 hari. Ini kita sekarang untuk buka jalan dulu lewat dengan eskavator agar akses antara Padang dengan Padang Panjang terbuka. Kalau untuk warga yang terdampak itu sudah ada terdata yang konkret. Nah, warga yang terdampak hari ini kami masih mengumpulkan data dari informasi berapa kakak yang kita yang terdampak dari korban bencana. Diduga masih ada puluhan korban hilang.
Adapun 7 korban ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga ini masih terus khawatir ya karena hujan deras terus turun. Bahkan akibat intensitas yang tinggi lagi-lagi terjadi tanah longsor. Kemudian tol tebing tinggi menuju Medan, DKI 41 juga terdampak, tidak bisa dilewati. Tol Medan tebing tinggi itu patah di tengah jalan pemirsa. Kami melaporkan dari ruas JMKT jembatan di... Ya, ini bisa dibilang betapa dahsyatnya banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi. Bahkan ruas jalan tol pun terputus. Ini terjadi hari ini. Petugas melaporkan bagian ruas jalan tol JMKT terputus arus dari arah tebing menuju Medan, tebing tinggi maksud kami menuju Medan. Terputus tepatnya di KM 41 antara interchange gerbang tol Kemiri dengan interchange gerbang tol Tanjung Morawa. Kita bisa saksikan aspal di jalan tol retak, tanahnya longsor ke bawah. Petugas menutup jalan karena memang sudah tidak bisa dilewati lagi jalannya. Kita lihat hancur aspalnya sampai longsor. Sementara ini. Jalan tol arah ke Medan, jangan lewat ya. Sementara itu pemirsa, saat melakukan pengecekan di lokasi longsor, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu didatangi seorang pria yang menangis terseduh. Pria itu mengaku menjadi korban banjir bandang, namun saat menyelamatkan diri dia kehilangan anggota keluarganya. Saat Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan proses pendataan dan pemantauan dari lokasi longsor, seorang pria datang menangis. Ia menyampaikan bahwa saat menyelamatkan diri dari banjir bandang, ia menggendong anaknya dan bersama istrinya. Tapi ketika tiba di pengungsian, anak dan istrinya hilang hingga sekarang. Pria tersebut minta tolong kepada pemerintah untuk membantu menemukan anggota keluarganya. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Internet memang sulit, telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Pak. Nanti ke pengungsian aja, nanti ditanya di GOR dulu, ya. Nanti koordinasi di sana biar dibantu nanti ya. Ya, Iya Pak. ya sabar ya. Tolong saya Pak, dibantu Pak. Desa mana Bapak?